Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci sekali lagi dari Ibrani pasal ke-11 ayat yang 32 sekali lagi kita membaca bersama-sama. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Jeftah, Daud dan Samuel dan para nabi. Semua membaca 1, 2, 3. Apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Jeftah, Daud dan Samuel dan para nabi. Hari ini kita akan membicarakan tentang iman dan hidup yang menjadi teladan bagi kita di dalam riwayat Daud sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus akan memimpin, akan mencelikkan mata kami, akan memberikan keinsyafan, akan membawa kami menuju kepada kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya firman, kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan di dalam kitab suci boleh memberikan pencerahan, penerangan, dan memberikan pengkoreksian di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga selama kami hidup di dalam dunia, kami makin diperbaiki, makin sesuai dengan kehendak Tuhan, makin sinkron dengan kehendak Tuhan yang berada di dalam surga. Sehingga hidup kami tidak lewat dengan sia-sia dan tidak mempunyai kesaksian dan tidak berbuah bagi Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan, kebesaran anugerah Tuhan, dan kebenaran Tuhan dinyatakan kepada umat Tuhan sendiri melalui pelayanan kami yang sederhana ini. Jadikanlah gereja-Mu, gereja yang lebih suci, tubuh Kristus yang lebih bersih, lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih menyatakan kehendak Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi sebut Jeftah, ada dengan nama ini saja hati saya sangat tergerak. Seseorang yang dilahirkan dengan latar belakang yang begitu remeh, begitu hina. Sesuatu hasil daripada seorang pria yang menyeleweng, bersetubuh dan berzina dengan seorang pelacur. Orang semacam demikian adalah anak haram. Orang semacam demikian adalah orang dihina, dibuang oleh masyarakat, dan diusir akhirnya oleh kakak-kakaknya sendiri. Namun demikian Alkitab berkata, Tuhan tidak melupakan dia. Poin yang penting kita telah terima, orang yang dilahirkan secara di luar sahnya perkawinan tetap adalah ciptaan Tuhan. Orang yang dilahirkan di dunia dan latar belakang yang remeh, hina, diinjak-injak oleh masyarakat tetap mempunyai hak asasi manusia. Saudara-saudara, di dalam penyelewengan kita tidak membenarkan, tapi kita akan melihat fakta. Jikalau seseorang sudah dilahirkan dia bersejarah, biarlah orang itu dihormati oleh setiap orang yang lain. Jangan kita melihat karena ini anak orang yang kaya, maka kita menjunjung tinggi dia seperti kita orang yang second class citizen. Jangan kita melihat orang yang latar belakangnya jelek, kita menginjak-injak mereka seperti mereka yang menjadi second class citizen. Di hadapan Tuhan, men are created equal with the human rights. Saudara-saudara, maka kita harus menghormati setiap manusia yang dilahirkan di dalam dunia. Dan kita melihat akhirnya Tuhan memakai dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan pada waktu dia begitu berperang, dia bersandar kepada Tuhan. Dia menjadikan seorang yang membawa pendamaian untuk seluruh umat Israel sebagai seorang yang disebut hakim-hakim. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan teruskan tentang cerita atau riwayat daripada yang lain. Ada orang tanya, mungkin tidak anak perempuan dari Jeftah itu hanya dipersembahkan saudara hidup, tetapi tidak nikah, itu namanya persembahan. Ini 25 tahun yang lalu kita sudah pikirkan semua. Semua kemungkinan kita sudah selidiki. Tapi saya tetap percaya, karena keteledoran dan tidak ada Taurat pada waktu itu, kehilangan, maka banyak pemimpin-pemimpin yang tidak mengetahui kehendak Tuhan. Itu zaman yang kacau balau.
Hakim-hakim adalah buku mencatat akan orang-orang yang di dalamnya tidak ada Taurat, tidak ada Nabi, tidak ada firman Tuhan, dan orang yang tidak terlalu jelas tentang apa yang sudah diwahyukan Tuhan kepada Musa di dalam 5 buku. Sehingga pengaruh daripada orang-orang kafir telah menjadi sesuatu kemungkinan dia mempersembahkan anak perempuan menjadi korban bakar. Itu yang mengakibatkan setiap tahun ada anak-anak orang Israel 4 hari menangisi perempuan yang dipersembahkan itu karena terlalu sedih. Saudara-saudara, kita kembali kepada ayat ini. Di dalam ayat ini masih ada 2 nama dan ada 1 kalimat, yaitu mengenai Daud, mengenai Samuel, dan mengenai para nabi-nabi. Nah, saudara-saudara, sebenarnya di sini ada sedikit acak-acakan daripada pengurutan nama. Misalnya, sebenarnya itu yang disebut Yefta mendahului daripada yang disebut adalah Gideon. Dan juga di sini Daud di belakangnya daripada Samuel. Samuel lebih mendahului daripada Daud, tetapi di sini ditukar balik. Hari ini kita membicarakan tentang Daud. Kita semua mengetahui beberapa hal yang paling penting daripada riwayat Daud. Khususnya dia mengalahkan Goliat. Nah, ini sudah menjadi suatu legenda yang kita dengar sejak kita sekolah minggu. Tapi hari ini saya akan membicarakan berpoin-poin yang penting dari riwayat Daud. Saudara-saudara, Daud di dalam keluarganya adalah anak yang paling kecil. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mengatakan, aku memilih engkau menjadi raja Israel. Saudara-saudara, pada waktu Samuel diberikan oleh Tuhan petunjuk pergi ke rumah daripada Yese. Di situ dia harus mencari anaknya untuk dilantik. Maka Yese memanggil anaknya satu persatu keluar untuk dilihat oleh Samuel. Saudara-saudara, waktu yang pertama datang begitu gagah, begitu besar. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan orang ini. Yang kedua datang, bukan orang ini. Yang ketiga datang, bukan orang ini. Keempat datang, bukan orang ini. Lalu Samuel terus menggelengkan kepala. Not this one, not this one, not this one. 7 kali. Setelah semua selesai, lalu ya sudah. Samuel tanya kepada Yese, kamu masih punya anak tidak? Kamu kalau masih punya anak, suruh dia keluar. Oh, masih punya 1. Coba lihat, anaknya kebanyakan sampai lupa. Ini namanya pria. Kalau wanita tidak begitu. Sang ibu anaknya berapa pasti ingat semua. John Wesley punya 18 anak. Kalau dia memperhatikan satu hal, satu-satu dikasih tahu, tidak lolos satu. Orang tanya, tidak, engkau kurang sabar. Engkau kenapa bisa tahan? Begitu sabar, 18 anak, satu-satu dipanggil mentuturkan sesuatu yang penting. Dia bilang, kalau lolos 1 berarti saya bukan ibu dong. Bagi anak itu, ibunya tidak mengajar. Kalau saya lolos 1, saya sangat besar dosanya. Jadi saya harus memberikan 1 persatu. Tidak ada 1 lolos. Itu ibu. Bapak selalu beda. Setelah 3 hari melahirkan anak, masih lupa kalau anak lahir. Sampai anak nangis, oh iya aku sudah jadi bapak. Begitu saudara-saudara. Masih 1 Samuel. Ada 1 lagi. Di mana? Di ladang. Coba panggil dia. Orang pergi panggil dia. Daud sedang menjaga dombanya. Nah, saudara-saudara, justru anak paling kecil yang menjaga domba-domba sekeluarga. Yang lain di rumah, dia bekerja. Dia setia. Dia mempunyai sesuatu semangat kerja yang luar biasa. Coba pulang sebentar. Di rumah ada orang memerlukan engkau. Ada tamu yang sudah melihat keturuh saudara, tapi dia mau lihat engkau. Maka Daud kembali. Waktu dia kembali, kecil, mungil, tetapi masih remaja, mukanya merah-merah, orangnya ganteng. Begitu masuk rumah, saudara-saudara, langsung Tuhan berkata kepada Samuel, ini orangnya. Samuel langsung keluarkan urapan, mengatakan, saya mengurapi engkau demi nama Yehova menjadi raja dari Israel. Saudara-saudara, ini 2 kali di Alkitab. Waktu Samuel mengurapi akan Saul, dikatakan Saul gantengnya seluruh negara, tidak ada 1 yang melawan dia. Dia tingginya lebih 1 kepala dari orang lain. Demikian pada waktu Daud keluar, juga dikatakan mukanya begitu tampan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, urapi dia.
Saudara-saudara, saya tidak berarti kalau yang kurang tampan tidak bisa jadi raja atau tidak bisa diurapi oleh Tuhan. Tapi ini 2 kali ditulis, sehingga ini ada sesuatu yang kita lihat rencana Tuhan. Di sini Daud yang paling kecil, yang rupanya bagus, dan yang paling setia, yang berani, yang masih sehat, tapi dia paling kecil, dia dipilih. Saudara-saudara, ini semua hanya mengutarakan the sovereignty of God is the basis of the grace to be given to us. Jika kita mengatakan saya mendapatkan anugerah karena saya baik, karena saya bersyarat, karena ini, itu semua omong kosong. Justru kamu paling kecil, tetapi Tuhan mau memakai engkau. Saudara-saudara, saya tidak tahu tindakan Samuel ini mengakibatkan iri hati ke-7 saudara yang akan menghancurkan hari depan adiknya atau tidak. Mungkin sekali. Kalau orang merasa saya lebih senior, mengapa junior yang diangkat? Saya lebih tua, kenapa yang muda yang diperhatikan? Di situ mungkin sekali timbul sesuatu iri hati yang menimbulkan juga satu rantaian daripada tindakan untuk merusak atau menganiaya yang kecil itu. Seperti apa yang terjadi di dalam keluarga dari Yakub, saudara-saudara, di mana 10 saudara akhirnya membenci akan adiknya, sehingga Yusuf dijual. Saudara-saudara sekalian, Alkitab tidak catat akhirnya Daud mendapatkan penganiayaan dari 7 saudara. Tetapi Alkitab catat dengan jelas, inilah yang diurapi oleh Tuhan, ini yang dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, pada waktu Daud dipanggil oleh Tuhan menjadi raja, diurapi menjadi raja, dia sadar sendiri dia tidak layak. Nah ini satu contoh iman yang baik. Barang siapa merasa saya layak, orang itu tidak layak melayani Tuhan. Orang yang merasa diri tidak layak, itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam pelayanan ini dalil. Ini dalil pelayanan. Barang siapa merasa diri boleh, diri mempunyai kesanggupan, mempunyai kualifikasi, mempunyai syarat yang cukup, Tuhan mengatakan kau kira kau boleh, kau kira kau sudah boleh melayani aku, saya akan meninggalkan engkau. Jangan lupa pada waktu Musa sudah mempunyai pengetahuan sepenuhnya dari semua pelajaran orang Mesir. Pada waktu dia berbicara, berfasih, dia bekerja, berbijaksana, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai masa muda yang masih sehat walafiat. Lalu dia memakai cara sendiri melayani Tuhan, yaitu membunuh seorang Mesir. Akhirnya Tuhan melemparkan Musa ke padang gurun Midian, dan di situ membuang dia 40 tahun. Ini pelayanan, ini prinsip. Jangan engkau kira engkau boleh. Saat engkau kira engkau mempunyai kemampuan melayani Tuhan, saat itu engkau akan melihat Tuhan akan buang engkau. Saudara-saudara, 40 tahun di padang gurun, berarti apa yang dipelajari tidak berguna. Dia bisa nyanyi, yang dengar cuma kambing. Dia bisa pidato, yang dengar cuma binatang. Dia bisa bekerja, mempunyai pengetahuan segala sesuatu. Di padang gurun tidak ada orang membangun. Dia mempunyai pengertian arsitektur, dia mempunyai pengertian apa saja. Dia belajar sipil, dia belajar filsafat, belajar agama, belajar kebudayaan, syair dan segala semua. Tidak ada gunanya. Karena apa? Karena dia rasa dia layak. Tuhan bilang, no, get out. Tuhan selalu menghukum mereka yang merasa diri hebat. Barang siapa yang memakai kehebatan sendiri, dia akan dikucilkan dari pelayanan Tuhan. Saudara, barang siapa yang merasa diri tidak layak, Tuhan mengatakan, sekarang saya akan memperlayakan engkau, saya akan memakai engkau. Saudara-saudara, 1 tahun itu 365 hari, 10 tahun 3.650 hari, 40 tahun itu adalah 14.000 lebih hari. Kalau 1 hari dia bunuh 1 orang Mesir, maka Musa mungkin di dalam 40 tahun setiap hari bunuh 1, setiap hari bunuh 1 dengan sukses. Tidak ada yang lapor, tidak kebocoran, dan dia terus bisa menang sampai 40 tahun, umur 80 masih menang akan orang Mesir. Dia berarti pelayanan secara itu hanya bisa menghancurkan atau mematikan 14.300 orang saja selama 40 tahun. Tetapi 40 tahun orang Mesir akan dilahirkan yang kecil, yang dahir itu bisa 1,4 juta. Jadi percuma. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara kita sendiri, melayani Tuhan dengan cara kemampuan, kehebatan sendiri, engkau bagaimana suksesnya tetap limit. Tapi cara Tuhan adalah, Musa, cara saya buang kamu 40 tahun sampai kau sadar dirimu tidak ada apa-apa.
baru engkau bertahu, aku adalah Tuhanmu, aku yang memimpin engkau. Saudara-saudara, di dalam hal ini Daud mempunyai satu keunggulan yang tersendiri. Pada waktu dia dipilih Tuhan, dia rasa tak layak sekali. Dia rasa diri paling kecil. Kenapa pilih saya? Saya paling kecil, saya paling muda, saya paling tidak berpengalaman. Saudara-saudara, tetapi Tuhan justru mau memakai orang yang merasa diri tidak layak, rasa diri kecil, rasa diri hina, rasa diri tidak ada apa-apa. Ini dalil saya telusuri dalam sejarah. Banyak hamba Tuhan yang besar-besar, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pada permulaan mereka semua mengetahui kalau diri kita tidak layak. Saudara-saudara, di dalam pelayanan itu ada dalil-dalil faktor X yang kita harus lihat. Dan faktor-faktor X yang tidak ditulis langsung, yang melayani Tuhan harus merasa diri tidak layak, tidak ada. Mari kita gali dari Alkitab. Daud merasa diri tidak layak, tetapi setelah Tuhan mengatakan, aku pilih engkau menjadi raja, langsung dijawab, kalau demikian keturunanku jangan lupa supaya mereka terus bisa jadi raja. Jadi ini orang yang tidak layak kok langsung berani begini. Nah, ini namanya iman. Sudah tidak layak, dilayakkan, langsung pegang kesempatan yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan sudah janji, jangan ragu-ragu lagi. Kalau Tuhan sudah panggil, jangan mundur lagi. Saudara-saudara, saya umur 17 dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya tahu saya tidak layak, tapi semenjak itu tidak pernah satu detik sampai hari ini saya memikirkan apakah betul saya hamba Tuhan. Tidak ada itu. Begitu dipanggil, begitu jelas, setiap detik terus meneruskan visi yang ada sampai mati. Ini Daud. Saya belajar juga dari Daud. Saudara-saudara, Daud mengetahui diri tidak layak. Daud mengetahui diri tidak bisa, terlalu kecil, tidak ada pengalaman. Dibanding sama Saul, yang gede, yang ganteng, kepalanya lebih tinggi daripada satu. Jadi kalau di dalam pawai, di dalam apa, semua orang lihat dia. Di dalam kerumunan banyak orang, dia tidak usah panjat pohon seperti Zakius. Dia gini sudah lihat semua. Karena kepalanya lebih tinggi satu kepala. Semua orang seperti potong kepala dari dia. Dia bisa lihat sejauh mungkin semaunya. Apa sebab? Karena dia memang posturnya, tubuhnya, fisiknya jauh superior dari orang lain. Lalu Daud meneruskan orang seperti ini minder enggak? Saudara-saudara, waktu Brahms menulis Symphony No. 1, dia tulis satu buku kepada Franz von Bülow. To compose a symphony after that monster is not a play. Dia mengatakan setelah Beethoven, saya masih berani bikin simfoni. Ini bukan main-main, karena dia itu monster, dia itu giant. Nah, saudara mengetahui Johannes Brahms penulis simfoni pertama itu karena ketakutan di belakangnya Beethoven, dia harus memakai 15 tahun baru selesai. Selesai simfoni pertama, semua oret-oretan dia di dalam proses untuk membuat itu semua dirobek sama dia. Dia leave nothing to learn what is the process of writing the first symphony. Tapi simfoni pertama begitu keluar, langsung memberikan satu dampak begitu agung, cakrawala di dalam dunia musik, mencatat satu kesuksesan yang luar biasa. Sehingga orang mengatakan, if you learn music, you should know 3B: Beethoven, Bach, and Brahms. Ini 3B mencatat satu milestone yang luar biasa di dalam perkembangan musik. Orang mengatakan Johann Brahms itu adalah orang yang dilahirkan pada zaman yang salah. Dia orang berjiwa klasik kok di dalam zaman romantik dilahirkan. Tapi saudara-saudara, dia mempertahankan satu esensi, satu kualitas yang tidak ikut arus. Saudara-saudara, kalau engkau mendengarkan romantic era musik begitu cemerlang, begitu besar, tapi sampai lambat laun engkau rasa ributnya tidak mengalahkan, tidak memenangkan tenangnya di dalam klasik sama barok period. Karena apa? Di dalam itu emosi pribadi dan perasaan kebebasan daripada individu-individu yang jenius melampiaskan sebebas mungkin. Tapi ketenangan jiwa, iman, kepercayaan, keteraturan daripada apa yang dicapai di dalam Vienna Classical School dan di Barok era itu tidak ada di dalam zaman romantik. Saudara-saudara, sehingga agungnya ada, tenang dan gaya kestabilannya itu kurang. Saudara-saudara sekalian, to write a symphony after that monster is not a play. Demikian juga, to succeed a giant to be leader is not a play. Kalau Saul sudah begitu agung, begitu besar, saya Daud yang kecil, mana bisa?
Lalu kita pikir kalau menjadi raja mesti kayak begini, yang gede, yang tinggi, baru bisa. Kok aku yang kecil mana bisa? Saudara-saudara, waktu saya masih kecil saya pikir Andrew G itu Andrew G, Johnson itu Johnson. Saya cuma Stephen Tong. Nah saudara-saudara, Johnson itu cuma Johnson, Stephen Tong cuma Stephen Tong. Mereka itu orang besar, saya ini kecil. Tapi Tuhan kalau memberikan mandat kepada engkau, jangan takut. You bear one individual title which cannot be given by any school and any university. Your own name, saudara-saudara. Yang bisa berdoktor, doktor ribuan. Yang dapat nama Stephen Tong cuma satu. Jadi kita tidak boleh minder, kita tidak boleh takut. Dia itu orang besar, saya kecil. Daud bilang tidak, meskipun saya kecil saya tidak layak. Kalau panggilan sudah tiba, Tuhan, saya pegang janjimu dan harap keturunanku, anak temurun semua jadi raja. Tidak ada keputusnya, tidak ada putusnya keturunanku menjadi raja. Dan ini berarti iman menangkap, mengerti firman Tuhan, mengerti anugerah Tuhan, lalu menangkap. Saya terus mendidik Anda supaya berkonfidensi. Orang yang tidak beriman itu lost konfidensi, terus diraja-relai oleh kecurigaan, oleh skeptisisme, oleh ketakutan, keraguan-raguan. Why? Before my God, I am nothing. But I should know because of faith, my God is everything. Amin. Because God is everything, so depend on Him, trust in Him. Di dalam Dia engkau berkonfiden. Saudara-saudara, manusia yang berkonfiden jangan overconfident. Berkonfiden secara serasi, secara betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, akan menggenapi banyak rencana Tuhan. Engkau harus beriman, harus bersandar kepada Tuhan. Engkau bilang kalau tidak ada luar negeri saya tidak bisa apa, kalau tidak ada dolar saya tidak bekerja apa, kalau tidak ada orang lain saya tidak bekerja. Tidak. Saudara-saudara, saya membuktikan di zaman ini, di abad ke-20, sekarang sambung ke-21, seorang yang tidak bersandarkan dolar dari luar negeri kerjakan begitu banyak pekerjaan. Semua pekerjaan yang kita kerjakan tidak sandar dari dolar Amerika. Semua yang dia kerjakan bersandar kepada Tuhan yang berjanji dan menyertai kita. Amin. Pada waktu Sun Baksing berkhotbah di Amerika, setelah 2 bulan selesai dia pulang ke India, kalimat terakhir ditanya, now tell us, how much money do you want? Wah, itu penghinaan besar kepada orang Asia. Baksing mengatakan, I do not want any dollar from you. I need your prayer only. Lalu mereka mengatakan apa? This is the only Asian preacher which is not a beggar. Ada orang mengatakan, inilah seorang pendeta dari Asia yang satu-satunya bukan pengemis. So many Asians go to United States just for money, not for preaching the word. Karena mereka sudah minder, merasa diri orang kecil, orang Amerika banyak, lalu minta sokongan sini sana. Stephen Tong seumur hidup tidak cari dana, tidak ada cari dana untuk mendukung pekerjaan kita sendiri. Satu-satu kalinya kerja Reform Injili ada malam dana. Itu adalah pada waktu mau beli tanah. Sebenarnya itu sangat tidak sesuai dengan apa yang saya hendaki di dalam hati saya. Karena di dalam iman kepercayaan saya tidak ada itu. Tapi panitia merasa perlu sekali karena uang perlu sekali. Kalau Tuhan mau bekerja, uang itu soal tidak besar. Kalau Tuhan bekerja, segala sesuatu Tuhan akan siapkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita mempunyai confident, mempunyai jalur sesuai dengan kehendak Tuhan, belajar bagaimana melayani. Itu sebab cara pelayanan yang saya akan berikan kepada saudara banyak berbeda dengan cara pelayanan yang saudara belajar di buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kata leadership yang hebat. Karena ada penggalian di dalam Alkitab, prinsip-prinsip Alkitab yang sekarang dilupakan oleh dunia barat, dilupakan oleh pemimpin-pemimpin gereja yang kita harus kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, ini pertama, Daud adalah seorang yang merasa diri tidak layak tapi dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kedua kita melihat di dalam Daud ada satu hal, berani luar biasa, bersandar kepada Tuhan untuk melawan musuh. Nah, ini ada ciri khas dari iman Daud yang begitu ajaib.
Saudara-saudara, dia lain sama pembesar-pembesar yang lain di Alkitab. Dia masih remaja. Dia masih remaja mempunyai keberanian seperti itu. Saya sangat senang kalau melihat ada remaja-remaja dari kecil menetapkan seumur hidup kerja besar. Saudara-saudara, saya senang sekali melihat anak-anak dari kecil berdoa, Tuhan jadikan saya orang bisa menggenapi karya yang besar. Itu bukan ambisi. Kalau itu disebut ambisi pun tidak salah. Apa sebab? Alkitab tidak pernah melawan manusia mempunyai ambisi. Dengar kalimat ini. Alkitab tidak pernah melawan manusia atau menekan manusia mempunyai ambisi. Tetapi Alkitab memberikan prinsip berambisi untuk Tuhan. Jangan berambisi untuk diri semua. Berambisi untuk Tuhan. Jangan berambisi untuk diri. Itulah yang disebut dan ditegur oleh Yeremia kepada sekretarisnya Baruk. Jangan engkau memikirkan hal besar bagi dirimu, tetapi harus kita berpikir hal yang besar untuk Tuhan. Orang mengatakan American people always think big. That is good. Think great. I agree with that. But think big, think great with ambition, not for you yourself, for God, for His glory. Itu yang disebut oleh William Carey. To do the great things for God and to ask great things from God. Mintalah hal yang besar dari Tuhan dan kerjalah hal yang besar untuk Tuhan. Semua 1, 2, 3. Mintalah hal yang besar dari Tuhan. Kerjakanlah hal yang besar untuk Tuhan. Kalau dua ini combine, jadi bukan hanya doa, kerja. Bukan kerja tok, doa. Berarti kerja sesuatu dengan kuasa Tuhan. Kerja sesuatu dengan minta kuasa, minta bijaksana, minta iman, dan minta keberanian, minta cinta kasih dari Tuhan. Lalu setia, rajin, jujur, tekun, konsisten, banting tulang, berkorban untuk menggenapi apa yang minta. Yang kita minta dari Tuhan kita harus laksanakan. What you pray, you should pay. Engkau minta sesuatu dari Tuhan, kerjakan. Aku minta kerajaan Tuhan diperlebarkan, aku harus terjun untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Aku minta Tuhan kirim orang menjadi hamba Tuhan, aku bersedia untuk menjadi orang yang dikirim. Ibu saya sangat kagum. Dia tidak ada uang banyak untuk berikan kepada Tuhan. Dia orang miskin. Bukan dulu miskin, dulu kaya sekali. Tapi Tuhan membawa suaminya pergi ke surga. Ibu saya menjadi sangat sederhana dan 8 anak di zaman peperangan. Dia harus dengan susah payah kerja. Tapi dia tidak ada uang berikan kepada Tuhan. Dia ada hati memberikan anaknya kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kirim orang menjadi hambamu. Kirim orang menjadi hambamu. Akhirnya Tuhan mengatakan, kirim orang, yaitu kirim anakmu. Lalu dari 7 anak 1, 2, 3, 4, 5. Dari tahun 57 sampai tahun 60, 3 tahun setengah, 5 anak dari ibu saya, yaitu saudara saya, satu persatu dipanggil menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, what you pray, you pay. Engkau berani berdoa untuk hal itu, mari kita terjun untuk apa yang engkau doakan. Apa yang engkau minta dari Tuhan, ada juga adalah Tuhan mau engkau terjun untuk menuruti permintaan Tuhan. Banyak orang cuma tahunya minta dari Tuhan. I ask from you, please give me. Saudara-saudara, you demand from God. Saudara-saudara, Kennedy mempunyai satu kalimat yang paling penting. Hei orang Amerika, jangan terus minta apa yang bisa negaramu kerjakan bagimu. Tapi harus engkau tuntut dirimu, minta dirimu bisa kerja apa bagi negaramu. Nah, ini kalimat yang paling penting yang ditinggalkan oleh John Fitzgerald Kennedy di dalam riwayat dan sejarah Amerika. Demikian juga manusia. Tuhan, saya minta ini. Tuhan berkata, apakah kau kira saya tidak menuntut dari engkau untuk taat kepada aku, patuh kepada perintahku? Apa yang kau minta kepada dirimu untuk patuh kepada perintahku? Jangan hanya minta Tuhan kerjakan segala sesuatu bagimu. Tuhan bukan babumu. Tuhan itu ada rajamu, ada Tuhanmu. Minta dirimu untuk kerja sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Daud adalah orang seperti ini. Dia adalah seorang yang berdoa bersandar kepada Tuhan, tapi dia masih kecil sudah berani luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu dia berperang dengan Goliat,
Orang tanya dia, beranikah engkau menghadapi orang Filistin yang begitu besar? Saudara-saudara, Saul pun yang lebih besar, lebih tinggi dari siapapun tidak berani menghadapi Goliat. Karena apa? Karena Saul memang paling tinggi, tapi Goliat lebih tinggi. Itu namanya kamu keras, ada yang lebih keras. Kamu tinggi, ada gunung yang lebih tinggi. Itu peribahasa Tionghoa. Isan pi isan ken kau. Kamu gunung tinggi, ada gunung lebih tinggi lagi. Kamu hebat, ada yang lebih tinggi, ada yang hebat lagi. Pada waktu dia menjadi raja Israel, bangga sekali karena paling tinggi secara fisik. Tapi Tuhan meninggalkan dia. Dia melihat yang fisik lebih tinggi, langsung loyo. Tetapi Daud bilang, tidak, saya mau perang sama dia. Loh, lu kok berani ya? Lu kan umurnya cuma 16. Lu kan masih remaja, teenager. How can you be so courageous to fight that giant? Jawaban daripada Daud apa? Di dalam pengalamanku menggembala, kadang-kadang ada singa datang, beruang datang, menikam dombaku. Aku melawan dan mengusir keluar. Ini kalimatnya. Berarti dia anak muda menurut pikiran kita, tapi dia mempunyai jiwa orang yang pemenang yang engkau tidak tahu. Saudara-saudara, saya senang sekali kalau bisa menemukan orang-orang yang sekarang tersembunyi, masih kecil-kecil, masih remaja, tapi sudah melayani Tuhan luar biasa. Beberapa hari yang lalu, yang melayani di kebaktian remaja kita, saudara Ivan yang sekolah di institut. Saya tanya, sudah berapa kali engkau khotbah? Dia umurnya 25 tahun ini. Sudah lebih 1000 kali. Saya sedikit kaget. Orang yang umur 25 belum lulus dari sekolah teologi sudah berkhotbah 1000 kali. Lalu saya ingat saya kembali. Umur 17 sampai umur 20 saya sudah berkhotbah 860 kali di dalam 3,5 tahun. Baru saya masuk sekolah teologi. Dan orang-orang tidak tahu. Orang kira ini anak umur 20. Ini anak umur masih kecil, tidak ngerti apa-apa. Siapa bilang tidak ngerti apa? Ngerti apa-apa kok. Saya sudah berkhotbah 800 kali baru masuk sekolah teologi. Lalu selama 45 tahun baru saya dengar seorang yang dari umur 15 sampai 25, 10 tahun sudah pernah khotbah 1000 kali. Baru kali ini saya lihat. Berarti Tuhan telah mempersiapkan orang-orang tertentu masih muda, masih remaja, mulai mengerjakan Tuhan. Ivan bilang, ya memang dulu khotbahnya ngawur sih. Setelah ikut stres di reform baru tahu dulu ngawur khotbahnya. Ya sudah banyak salah, bikin susah orang lain, bikin rusak iman orang lain. Dosa lu, saya bilang ya. Orang yang tak belajar berani khotbah itu dosanya double. Ayo ikut. Yang salah-salah terus berani khotbah, dosanya double. Karena Alkitab mengatakan jangan banyak orang menjadi guru. Yang menjadi guru akan dituntut hukuman lebih berat daripada orang lain. Itu memang itu pelayanan, itu prinsip pelayanan. Tetapi saudara-saudara, sambil belajar, sambil melayani, sambil belajar, sambil melayani, itu namanya jiao xue xiang zhang, the relationship between teaching and learning. When you learn, you practice it. You learn, you teach. While you teach, you learn again. You learn, you teach. You grow together in your learning and your teaching. Orang yang menunggu sampai sudah selesai baru mulai melayani, kekuatan dan keberanian hilang. Itu sebab ada dua macam hamba Tuhan. Ada semacam hamba Tuhan dari remaja sudah Tuhan kasih kesempatan berkhotbah. Akhirnya terus belajar sampai sukses. Dia pelayanan yang baik. Ada semacam tidak mau melayani, tunggu sampai gelar doktor sudah ambil dari Amerika ke sini, mulai lihat ini dia itu, tidak ada kekuatan. Karena keberanian masa muda tidak ada. Daud tidak demikian. Daud pada waktu dia masih muda sekali, dia sudah mengalami perang dengan singa, perang dengan beruang. Ini adalah keberanian yang luar biasa. Mungkin bagi dia itu hal yang harus tuh. Mau jaga domba, kalau ada musuh bagaimana? Masa gua lari? Nah, pendeta yang jelek lari. Itu namanya pendeta upahan. Pendeta upahan tidak tahu kesulitan domba, taunya kesulitan diri. Kalau diri ada sulit teriak-teriak, kalau domba ada kesulitan dia lari. Saudara-saudara, jadi Daud adalah orang yang sangat unik, sangat berbeda dengan semua pemuda yang lain. Dia masih muda, tidak ada pengalaman, tidak tahu apa yang terjadi. Taunya harus menyelesaikan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan domba. Sekarang domba mengalami bahaya, saya yang keluar. Saudara-saudara, orang-orang yang kelihatan pintar,
kadang-kadang membencikan. Ada kesulitan, suruh orang, engkau kerja. Dia lari. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah mulai tua, saya mengamati akan mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi. Mereka yang ada senang lari ke depan, ada susah lari ke belakang. Itu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Orang yang hanya mendelegasi orang lain, yuk kerja ini sendirinya di menara Gading. Tak mungkin dipakai oleh Tuhan. Terjun sendiri. Yang paling berat kerja sendiri. Yang paling susah coba sendiri. Saudara, kalau pekerjaan di rumah lebih berat daripada seharusnya, saya selalu angkat sendiri. Karena itu lebih daripada jadwal yang ditentukan. Pembantu-pembantu mungkin tidak kuat. Saya kerja lebih berat daripada mereka kalau ada hal yang khusus. Ini sudah menjadi biasa. Bukan hanya yang suruh orang yang kerja sendirinya berjiwa cukong. Daud bisa dipakai Tuhan, bisa menjadi raja karena dia pernah pada waktu remaja berani melawan singa dan berani melawan beruang pada waktu dia menggembala. Barang siapa yang setia di hal kecil, pada waktu hal yang besar perlu orang, Tuhan panggil orang itu. Tuhan mengatakan di dalam hal kecil-kecil engkau sudah setia. Sejak kecil engkau begitu melayani Tuhan. Mana aku tidak memakai engkau. Aku akan meletakkan beban lebih besar, rencana yang lebih agung untuk kau tanggung. Karena aku sudah melihat bagaimana jelajah daripada langkah-langkah engkau melayani aku. Saudara-saudara, pada waktu Daud melihat akan Goliat, dia tidak lihat gede ya lu ya, kuat ya lu ya. Tidak. Dia lihat engkau adalah orang yang dicipta oleh Tuhan dan dibuang oleh Tuhan. Aku adalah orang kecil tapi disertai oleh Tuhan. Di situ pertimbangannya. Nah saudara-saudara, iman kepercayaan bukan melihat kesulitan, tapi melihat kemungkinan semua. Iman kepercayaan bukan melihat kesulitan, tapi melihat kemungkinan. Orang yang terus lihat sulit itu orang pintar. Karena dia bisa menemukan kesulitan. Orang yang melihat kemungkinan itu orang bijaksana. Jadi orang pintar sama orang bijaksana lain. Semua orang pintar sama orang bijaksana lain. Orang melankolik itu orang pintar. A melancholic person is very very intelligent. Karena dia bisa analisa ini gini, maka ini tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak mungkin. Semua analisa, waktu logika semua. Sesudah itu akibatnya apa? Yang sudah tidak usah kerja. Itu namanya pintar. Pintar melarikan diri dari kesulitan. Pintar menemukan kesulitan. Reform Institute diadakan di Amerika. Saya mengatakan tahun 96 harus mulai. Tapi orang Amerika tidak tahu ada Reform Institute. Tidak tahu ada pekerjaan reform. Tidak tahu apa itu reform. Apalagi gereja Tionghoa. Tidak tahu itu reform itu apa. Saya mengajarkan, saya sudah kapal terbang sampai ke London. Saya pikir, wah, ini mesti kembali diri satukan Reform Institute di Washington. Waktu saya pikir begini, aduh kapal terbangnya tidak bisa balik. Saya kalau minta pilot balik, dia juga tidak mau balik. Akhirnya terus terbang terus 23 jam sampai di Jakarta. Beli tiket lagi kembali ke Washington. Waktu itu saya bilang, Tuhan, tiket itu mahal loh. Dan saya selama sampai umur 62 kini tidak beli tiket business class, selalu ekonomi. Pulang pergi itu 50 jam lebih loh Tuhan. Kenapa sih tidak kasih saya gerakan itu sebelum saya meninggalkan Washington? Pada waktu 1.500 orang mendengarkan khotbah, saya mengatakan this is the greatest gathering in number of any Chinese community in Washington DC in the history. Saudara-saudara, jadi kebaktian yang terbesar yang pernah kumpulkan 1.500 orang. Saya rasa mesti dididik di satu institut. Tetapi tidak diberikan gerakan itu sampai kapal terbang sudah meninggalkan New York dekat London. Saya terus tidak bisa tidur. Sudah habis 4 jam lebih. Lebih daripada 4 jam di atas kapal terbang. Lalu saya berdiri. Saya cari kedua teman yang duduk di belakang. Saya ada rasa mesti cepat dirikan satu institut reform di Washington. Mereka bilang, baru kita bicara tentang hal ini. Kita juga rasa perlu. Kalau Patong mau. Berarti Tuhan menggerakkan saya di atas kapal terbang. Juga menggerakkan mereka di kapal terbang. Tetapi sulitnya adalah mesti pulang ke Indonesia, ke Singapura, baru beli lagi tiket ke situ. Cari orang untuk berdoa bersama-sama. Wah, waktu itu saya capek luar biasa. Tapi Tuhan menggerakkan, saya harus kerjakan. Lalu kita merencanakan tempat di mana, pinjam tempat apa, cari sendiri. Seperti dulu cari tempat untuk stres, kita keliling berapa puluh tempat. Cari tempat untuk bikin itu kebaktian pertama kali
GRII yang dulu pakai Granada. Itu kita cari 2 bulan lebih. Berapa puluh tempat dicari. Foto dikirim ke Amerika, saya lihat satu persatu, saya kembali lagi, baru akhirnya tetapkan Granada. Saudara-saudara, cari tempat ini juga tidak gampang. Kita sudah ada panitia, waktu itu saya sendiri. Pada waktu saya sudah tetapkan semua ini, saya minta Vice President daripada STEMI. Dia yang pergi berapa kali ke Washington untuk mencarikan American University. Untuk mencari kampusnya, mencari akan tempatnya, kelasnya, runding akan berapa uang dan berapa harga yang harus dibayar semua. Semua sudah selesai, saya sudah memulai, tapi belum ada publikasi. Maka mereka undang saya khotbah di Amerika, 2 winter conference. Satunya di Washington, satu lagi ada di Chicago. Kali itu saya memakai kesempatan itu, boleh beritahu kepada 3.000 orang bahwa akan didikan Reform Institute. Maka saya minta izin, mereka setuju. Setelah minta izin, selain khotbah, saya mengumumkan itu. Untuk mengumumkan itu, caranya adalah akhirnya saya tidak terima uang tiket dari 2 konferensi itu. Tidak terima honor. Supaya mereka mengetahui saya bukan datang untuk memperalat konferensimu untuk mengerjakan pekerjaanku. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi mereka tetap harus menghormati pekerjaan yang saya lakukan. Tetapi setelah diumumkan, seorang dari Amerika tulis surat sama saya. Stephen, dear friend and dear co-worker in Christ, you should know that it's not so easy as what you think to start something in United States as what you plan. We have been living here for 26 years. We know all the difficulties. You should plan it well and start only 3 years later. Saya telah lihat surat itu. Kita tinggal di sini 26. Kita mempunyai pengalaman. Tidak bisa gini, sulit. Maka tidak bisa, mesti tunggu 3 tahun. Saya bilang, Tuhan, saya sudah baca, silakan baca. Ini adalah orang yang kelihatannya sulit-sulitnya. Lalu saya mengatakan, terima kasih atas usulanmu. Saya lagi telepon, tetap jalankan. Jangan gobres sulat orang yang tahunya susah saja. Saudara-saudara, setelah didirikan institut di situ, selama 5 tahun ini, setiap tahun kira-kira 120 sampai 180 orang ikut kuliah. Dan 5 tahun berapa banyak ikut kuliah. Kalau tidak start tahun itu sudah kehilangan berapa. Dan ternyata itu adalah sekolah program teologi yang paling banyak pengunjung selama sejarah Amerika. Orang Tionghoa dirikan program-program filsafat dan teologi. Jadi saya berkata kepada saudara, inilah pelayanan. Apa yang Tuhan serahkan, apa yang Tuhan gerakan, kerjakan segera. Jangan lihat kesulitan. Jadi Daud melihat Goliat, dia bukan melihat posturnya, melihat fisiknya, melihat besarnya, melihat gagahnya, melihat beraninya, melihat engkau adalah yang ditinggalkan oleh Tuhan. Saya adalah yang disertai oleh Tuhan. Jangan menakuti aku, karena Tuhan memihak saya. Tuhan berada di situ. Itulah iman. Sudah kita harus belajar pegang betul perjanjian Tuhan. Dan bukan kita minta Tuhan berdiri di sampingku, tapi kita menuntut diri berdiri di samping Tuhan. Amin. Itu adalah rahasia daripada Abraham Lincoln. Lincoln diberitahu, kita menang. General Lee, General Grant berperang. General Grant menang, General Lee kalah. Utara menang, selatan kalah. Mereka, hore, kita menang. Lalu ada seorang berkata, Lincoln, I know that because God is in our side, so we win. Lincoln menggelengkan kepala. That's wrong. Because we stand beside God, not because God stand beside us. Kita berdiri mendampingi Tuhan, maka Tuhan kasihan sama kita, memberi kemenangan. Bukan Tuhan berdiri di pinggir kita baru kita menang. Ngerti bedanya ini? Saudara-saudara, doa dari orang Kristen yang iman tidak beres, doa Tuhan tolong aku, berkati aku, mendampingi aku, memfihak aku, kurang ajar. Doa orang Kristen yang matang dan mahir rohaninya, Tuhan ajarkan kami untuk belajar bagaimana mengikuti perintahmu, jalan di sampingmu, mendampingi engkau dan mengerti hatimu. Itu baru doa yang benar. Orang yang pintar minta-minta itu hanya pengemis rohani. Orang yang menuntut diri untuk taat kepada Tuhan, itu baru anak Tuhan yang sejati dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, Daud bukan dikalahkan oleh kesulitan, bukan ditakut-takuti oleh kebesaran daripada Goliat, tapi dia mempunyai keyakinan God is with me. God is here. I am doing His job. I'm
acting to accomplish his will. I'm doing what he wants. Itu sebab dia berani melawan Goliat. Dengan demikian akhirnya dia menang. Saudara-saudara, orang semacam ini meskipun paling kecil tidak apa-apa, dia akan menjadi seorang yang diangkat Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan. Orang semacam demikian masih kecil, tidak apa-apa, dia akan menjadi raja di dalam kerajaan dari orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, aku sudah bosan pelayanan dari Saul. Saul diminta oleh rakyat untuk menjadi raja, tetapi aku sudah sediakan seorang raja, yaitu dia yang sesuai kehendakku. Sesuai kehendakku adalah seorang yang turut, yang sinkron, yang taat, dan berada di dalam jalur pimpinanku. Aku sudah sediakan, yaitu Daud. Saudara-saudara, ini adalah permulaan kerajaan Israel. Raja pertama Saul, pada waktu dia menganggap diri hebat, tidak taat kepada Tuhan, mendahului langkah Tuhan, Tuhan mengatakan, dengan tidak menyesal, aku memerintahkan bahwa aku sudah menyesal untuk menetapkan, mengangkat Saul menjadi raja. Nah, mengenai sesal dan tidak sesal, ini satu-satunya kali. Tapi tidak terjemahan Inggris dan Indonesia tidak terlalu jelas. Allah yang tidak menyesal memberikan keputusan, berkata dia sudah menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Dia akan mengganti dan akan membawa Daud untuk meneruskan pekerjaan ini. Karena Saul adalah seseorang yang tidak taat, saudara-saudara. Maka kalimat yang paling penting mengenai iman muncul dari mulut Samuel mengatakan, taat perintah lebih baik daripada memberi persembahan. Semua taat perintah lebih baik dari memberi persembahan. Banyak orang Kristen tidak taat, cuma taunya kasih uang sama Tuhan. Aduh Tuhan, gak usah taatlah perintahnya, pokoknya kasih uang karena orang tua itu di surga sudah senang. Kan gereja perlu uang. Saudara, kalau engkau tidak jalankan perintah, silakan jangan beri korban, jangan beri persembahan. Jarang pendeta mengatakan kalimat ini. Banyak pendeta korban persembahan, pokoknya nanti Tuhan kasih 10 kali. Itu penipuan. Kalau engkau tidak mau taat perintah Tuhan, engkau tidak mau ikut jalan Tuhan, engkau tidak mau mengutamakan Tuhan sebagai Tuhan dalam hatimu, silakan jangan memberi persembahan. Uangmu itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Ini Alkitab, prinsip Alkitab. Taat perintah lebih indah daripada memberi persembahan. Ingat baik-baik, Tuhan adalah paling kaya. Seluruh alam semesta milik dia, seluruh dunia milik dia. Dia tidak perlu uang dari kita, tapi dia mau melihat bagaimana kita mengutarakan cinta dan ketaatan kita. Maka persembahan hanya sesuatu barometer untuk membuktikan engkau menjalankan perintah dan taat akan kehendak Tuhan. Namun kalau engkau taat di dalam halnya memberikan uang, tapi hidupnya brengsek, penuh dengan penyelewengan, Tuhan berkata lebih baik tidak usah memberikan persembahan, karena taat perintah jauh lebih penting daripada memberikan korban kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengalihkan apa yang dikerjakan oleh Saul kepada seorang anak remaja yang namanya Daud. Dan di sini kita melihat poin ketiga, lalu saya berhenti, yaitu Daud sudah dapat perintah dari Tuhan. Dia tetap rendah hati dan dia tetap sabar menunggu. Artinya apa? Daud sudah diurapi menjadi raja. Kapan dia jadi raja? Dari hari pengurapan sampai dia naik tahta, itu puluhan tahun. Wah, ini adalah kesabaran yang luar biasa. Sudah tahu dijadwalkan engkau yang menjadi raja, tapi Tuhan mengatakan bukan sekarang. Tunggu, sabar. Itu kesabaran semacam demikian itu merasakan waktu lewatnya dengan begitu pelan. Untuk orang yang menunggu setiap detik itu 1 tahun. Saudara-saudara, untuk orang yang menganiaya orang lain, setiap tahun itu seperti 1 detik. Orang yang menikmati kesukaan di dalam penganiayaan orang lain, waktu selalu lewat terlalu cepat. Tapi orang di dalam keadaan harus menanggung kesulitan dan tunggu sabar setiap detik seperti 1 tahun. Ini namanya relativitas dan perasaan tentang waktu. Kita semua mempunyai perasaan. Waktu bagi orang yang tunggu itu kejam sekali. Bagi mereka yang menganiaya itu terlalu gampang lewat.
Engkau yang hidupnya enak, hidup tidak ada tanggung jawab, hidup tidak ada kesulitan, taunya memperalat orang lain. Selalu engkau rasa waktu lewat dengan enak. Engkau yang merasa sulit sekali, harus menanti, harus menunggu, harus dianiaya. Setiap detik itu seperti 1 tahun adanya. Saudara-saudara. Dan Daud tahu kalau dia sudah dilantik menjadi raja. Tapi Daud tahu Saul belum mati. Di antara Saul belum mati, saya sudah lantik. Apa terjadi? Yaitu pengujian melalui waktu. Time is the most faithful testimony. Time is the very cruel tester. Waktu adalah pengetes yang paling kejam. Tapi waktu adalah kesaksian yang paling setia. Waktu adalah sesuatu ujian yang paling konsisten. Saudara-saudara, berilah definisi penting mengenai waktu. What is time? Saudara-saudara, waktu. Orang Tionghoa mengatakan lu yao zi ma li, re jiu jian ren xin. Ayo ikut 1, 2, 3. Lu yao zi ma li, re jiu jian ren xin. Only when the road is so long, you can know which horse is powerful enough. Only when the days is so long, you can know who is the most faithful ones. Saudara-saudara, itu peribahasa sudah ribuan tahun. Jadi kalau melihat seorang waktu kelihatan hebat, gampang. Ada pendeta-pendeta dipanggil menjadi pendeta hanya melalui dengar khotbah 1-2 kali untuk menetapkan. Di Tokyo ada suruh gereja, undang orang datang ke gerejanya, lalu dengar dia khotbah 3 minggu, silakan pulang. Namanya adalah kita memerlukan khotbah di KKR dan sebagainya, silakan datang. Pendeta-pendeta pergi, mereka tidak tahu, dikira diundang untuk bikin seri meeting, bikin kebangunan rohani. Padahal lalu semua majelis itu jam 2-3 minggu itu mencatat khotbahnya apanya. Sesudah itu nanti 2 minggu lagi panggil lagi yang lain. Akhirnya baru mereka pilih siapa pendeta yang mau dipanggil jadi pendeta. Lalu mereka tanya saya, cara kita bagaimana? Caramu goblok, saya bilang. Kenapa cara goblok? Karena orang kalau mau pamerkan saya baik dan 2 minggu gampang. Gampang enggak? Gampang enggak? Pamerkan saya orang baik 2 minggu gampang enggak? Gampang. Coba pamer 20 tahun bosen, capek. Mau menjadi orang baik pamer 20 tahun tak kuat. Tapi kalau pamer 2 minggu gampang. Jadi pendeta yang diundang ada yang tahu. Mereka coba diam 2 minggu itu baik sekali. Sesudah itu, oh kalau gini baik, kita undang jadi pendeta. Sudah jadi pendeta, setengah tahun lagi muncul kaki yang kelima, tanduknya keluar, taringnya keluar. Tidak bisa. Saudara-saudara, waktu, time is a testimony. Time is a very faithful witness of your life. Saudara-saudara, jadi Tuhan memanggil Musa dilempar ke gurun untuk 40 tahun. Tuhan melantik Daud, kau jadi raja. Oh ya, saya jadi raja. Kapan? Puluhan tahun. Dan dia harus dikejar-kejar, mati-matian sulit, dan tidak ada gejala dia langsung menjadi raja. Itu ditipu oleh Samuel kali. Samuel sudah tua, pikun, ngawur, raja lantik aku. Akhirnya aku menjadi sasaran iri hati dari Saul. Saya akan dikejar-kejar mati-matian. Itu caranya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan selalu mempunyai cara tersendiri untuk membentuk manusia akan dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Jadi Daud adalah orang yang bukan secara sabar. Dia bukan minta Tuhan cepat panggil Saul mati. Aku sudah tunggu lama kepingin menjadi raja, sudah tidak sabar lagi. Tidak ada gejala. Daud minta Saul mati. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau suamimu engkau jengkel ya, engkau tua Tuhan mati no mari. Sudah aku pikul salib 30 tahun loh. Sifatnya makin lama makin keras. Tuhan panggil dialah supaya aku dapat hari Sabat, Tuhan. Atau engkau bilang nyonyamu, aduh sudah tua makin cerewet, makin susah, makin keras. Oh Tuhan, panggillah dialah. Saya tidak berani bunuh dia. Tapi kalau lu yang bunuh kan tidak berdosa dong. Coba panggil dia. Barang siapa yang doa minta suami atau istrinya mati, pasti Tuhan kasih dia kesehatan double. Supaya lu kapok lu, saudara-saudara. Tuhan biar dia mati. Tuhan bilang tak kasih kekuatan, ya. Tidak usah capok pun bisa kuat. Sampai tua tetap walafiat. Lu yang kapok.
Saudara, kita tidak boleh ada hati jelek. Selalu goodwill for others. Amin. Always have the goodwill for others. Tuhan berkati dia, berkati dia, berkati dia. Kalau bisa robah kita, bukan robah orang lain. Ini kali di Hong Kong ada satu orang bilang sama saya, Pak Tong, minggu lalu kamu panggil orang STEMI dan engkau memuji-muji dia. Saya tidak senang sekali. Karena bagi saya engkau memuliakan manusia. Saya menjawab dengan senyum. Apa yang saya puji masih kurang. Padahal dia patut dipuji 2 kali karena waktu tidak ada. Alkitab mengatakan yang perlu dihormati, hormatilah dia. Yang harus dipuji, pujilah dia. Kalau orang tidak senang orang lain dipuji, orang ini tidak beres, tahu nggak? Orang yang tidak suka puji orang lain sendiri juga tidak beres. Orang yang puji orang palsu lebih tidak beres. Yang mengenai puji, nanti kita bikin khotbah lagi khusus. Saudara, saya memuji, saya bilang salah satu orang paling rendah hati yang saya lihat di dunia. Itu orang profesor ikut di dalam universitas, dapatnya gajinya itu lebih $10.000 Singapura 1 bulan. Tapi dia meluangkan waktu lebih banyak untuk mentranskrip semua khotbah saya ke dalam bahasa Tionghoa yang sastranya indah luar biasa. Saya bilang sastra saya masih kurang baik. Kalau engkau melihat sastra yang baik, karena ada orang ini yang telah memperbaiki, karena dia seorang profesor yang luar biasa. Itu namanya puji. Engkau memuliakan manusia, dan tidak. Saya hanya memberikan yang sepatutnya diterima. Dia bilang, saya setelah dengar itu saya jengkel sekali. Saya memutuskan tidak lagi dengar khotbahmu. Saudara, kalau tidak dengar khotbahku, ya sudah, saya tidak rugi, yang rugi kamu kok. Khotbah saya kan lumayan. Saya khotbahkan firman Tuhan, kok yang rugi bukan saya. Itu firman Tuhan. Tapi akhirnya dia mengatakan, tetapi saya berdoa 7 hari. Karena setiap Senin saya di Hong Kong kan. Jadi dia doa-doa, jengkel sama saya. 7 hari kemudian Tuhan berkabar dia, yang perlu robah bukan Stephen Tong, dirimu yang robah. Dirimu yang harus berubah. Karena di dalam unsur engkau bereaksi terhadap hal ini, ada unsur iri hati dan kesempitan hatimu. Dia sadar. Dia mengatakan, Pak Tong, hari ini saya harus datang. Saya seumur hidup paling kagum pendeta Stephen Tong. Tapi karena engkau memuji orang lain, saya mulai turun kekaguman. Dan hari ini saya membeli 8 bukumu. Karena bukumu semua kalimat saya baca. Dia mengatakan, sebelum saya beli buku, saya minta maaf. Saya rasa yang perlu robah bukan kamu. Kamu suka memuji yang patut dipuji, terserah. Tapi saya harus robah, karena saya sendiri tidak senang orang lain dipuji. Tuhan berkata itu dosa. Saudara-saudara, kesalahan Saul dibandingkan dari wajah Daud adalah pada waktu Daud sudah membunuh akan Goliat, orang mengatakan apa? Saul membunuh ribu-ribu, Daud membunuh laksa-laksa. Mulai dah timbul iri hati, kebencian. Dan selama itu dia terus mengejar untuk membunuh, menghabisi hidup daripada Daud. Tapi Tuhan memelihara dia. Di dalam hal ini Daud terus sabar. Bukan sabar. Dia sesuai dengan filsafat Konghucu, Zongjin, setia kepada raja. Bagaimana raja tidak senang sama saya tetap setia. Bagaimana dia membunuh saya, aku mempunyai kesempatan, aku tidak membunuh dia. Inilah Raja Daud dengan iman dan kelakuan watak yang luar biasa, menjadi contoh setiap orang Kristen. Saudara-saudara, hari ini kita sampai di sini, kita telah menyelesaikan 3 poin yang penting daripada riwayat Daud yang beriman. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup lebih baik. Hidup beriman. Hidup bukan melihat kesulitan lalu mundur. Hidup melihat kemungkinan lalu maju. Hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup mempunyai kekuatan surgawi untuk memerangi di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita berdoa kiranya apa yang menjadi karakter indah daripada Daud, Tuhan karuniakan kepada kita juga. Dan kita belajar baik-baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih dan firman Tuhan yang dicurahkan kepada kami. Contoh-contoh teladan daripada hamba-hamba Tuhan yang indah, yang karakter agung, yang dicatatkan di dalam kitab suci, yang menjadi mercusuar, yang menerangi hati kami. Kami hari ini boleh dengar dan mengerti tentang iman daripada Daud. Kira Engkau bekerja di tengah kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau merubah kami, Engkau menyempurnakan kami, Engkau menjadikan kami makin diarahkan ke dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan akan berikan kepada hidup kami di dalam rencana membentuk kami. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan gereja ini, gereja yang Tuhan sudah dirikan, dan semua anggota yang Tuhan sudah selamatkan. Kiranya kami boleh berubah terus sesuai kehendak Tuhan, menjadi orang yang dipergunakan di dalam tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.